ya ChatGPT atau yang sebagai manusia SDM-nya. Jadi SDM itu ada di Kementerian yang gimana cara mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi tugas yang tadi itu, ya. Jadi Kakang Teteh, ya sumber daya manusia atau skillnya ada di Kakang Teteh, ya. Kemudian dalam bisnis itu meningkatkan efisiensi tadi, ya, dari produknya bisa kelihatan. Pak, boleh nggak dicantumkan harganya, Pak? Boleh, ya, untuk mengambil sebuah keputusan dan daya saing. Pak, misalkan kalau saya ada laporannya di Google Sheet sama di WordPress, boleh nggak itu lebih bagus? Pokoknya akan teteh kalau Google Sheet sama WordPress-nya semakin lengkap, ya, konten-kontennya sampai dengan pelaporan, ya, berupa grafik atau berupa tabel atau berupa stok barang, boleh Kakak Teteh. Jadi Kakak Teteh ini seumpamanya misalkan kalau Kakak Teteh tokonya tutup dalam satu hari kan itu mengalami kerugian apa enggak? Nah, ada pertanyaan mengalami kerugian apa enggak? Kita lihat dulu peranan TI-nya. Jadi peranan TI di sini operasional, operasionalnya misalkan terjadi Kakak Teteh nggak beroperasi nih tokonya atau bisnis UMKM-nya, ya. Jadi Kakak Teteh, apakah sistem kasirnya berjalan nggak? Manajemennya gimana? Nah, jadi Kakak Teteh untuk mendukung pengambilan keputusan, manajemennya dari dashboard atau di webnya. Nah, strateginya gimana? Jadi, ya kita ciptakan secara e-commerce dan digital marketing. Ya, jadi untuk memulihkan lagi karena tokonya tutup, karena Kakak Teteh misalkan mau nikah atau mau ada acara healing-healing nggak sempat buka toko. Nah, jadi kan banyak tutup, jangankan satu hari seminggu, ya itu udah parah banget. Tapi gimana supaya tidak penjualannya anjlok, ya nggak rugi. Nah, jadi Kang Teteh siapkan dulu hardware-nya, software-nya, datanya, ya. Kemudian orang-orang yang langganan, konsumennya sudah ada di dalam sebuah web. Nah, ya. Jadi kalau Kakak Teteh kalau udah benar-benar beroperasi itu udah bagus tuh. Ya makanya kata Bapak juga produknya real, ya produknya asli. Jadi Kakak Teteh tinggal mengembangkan lagi ke sananya. Ya jadi kalau Kakak Teteh udah di WordPress sama Google Sheet-nya udah banyak orang, ya Kakak Teteh tinggal kerjasama sama teman-temannya di WordPress itu tinggal tinggal kerjasama kamu bagian apa nanti bagian stok barang, bagian apa admin data gitu nanti dibagi-bagi sama teman-temannya gitu bagi-bagi pekerjaan ya jadi nanti ketika udah lulus yang mau kerja sambil usaha usaha sama teman-temannya nggak putus gitu nah gitu ya jadi manfaatnya itu tadi itu apa untuk efisiensi operasional pengambilan keputusan komunikasi lancar produk dan inovasi daya saing trennya tadi ya ke cloud computing penyimpanannya bagaimana perlu diperhatikan juga penyimpanannya ya jadi kalau mau penyimpanannya di Google Drive aja nggak apa-apa ya atau di tempat yang lain boleh silakan aja ya atau big data ya datanya itu kalian dianalisis pakai data mining jadi ada data mining itu kalian cari di YouTube penghitungan data mining bisa yaitu untuk pengambilan sebuah keputusan mengalami rugi atau uh, untung atau prediksi tahun depan jadi Kakak Teteh kalau mau buka usaha itu harus punya prediksi ya prediksi tahun depan itu harus saya meningkat atau bulan depan gitu ya jangan kan bulan depan sehari ini 2 hari ini harus ada peningkatan gitu gitu ya jadi Kakak Teteh tadi harus terinstall dengan Internet of Things WordPress dengan Google Sheet-nya kalau nggak terinstall apakah bisa terhubung nah, tentu enggak ya jadi Kakak Teteh boleh bisa pakai AI ya itu banyak ya editing video boleh silakan untuk manajemen marketingnya boleh ya atau Kakak Teteh boleh pakai Capcut atau pakai TikTok Shop boleh ya edit atau Kakak Teteh pakai Canva untuk template-nya boleh silakan aja sekarang udah canggih ya untuk pakai Photoshop boleh nggak Pak
Boleh, silakan pakai Photoshop, aplikasi Photoshop kalau di laptop. Boleh install aja Photoshop-nya. Ya untuk biasanya gambar-gambar produk ya misalkan mug atau kaos ya, kalau editing kaos boleh pakai Photoshop ya. Untuk tadi untuk menghemat biaya, keamanan data, riset saintifik karyawan, ya, kebutuhan boleh juga silakan. Ya Kang Teteh, nggak usah banyak-banyak ya, PPT-nya cukup 5 atau 7 halaman ya. Jadi Kang Teteh ada mahasiswa yang presentasi sampai 20, 25